Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Ada 7 amalan yang terus mengalir pahalanya meskipun setelah kematian kita. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang yang mati ini akan dihidupkan Allah Subhanahu wa taala kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Wa atharahum, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi dalam surat Yasin ayat 12 ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa yang dicatat dari manusia itu ya 2 hal. Apa saja? Qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi tidak cukup di situ. Ada kelanjutannya. Wa asarahum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi yang dicatat itu ada 2. Yang pertama yang dicatat adalah amalan-amalan manusia. Dan nomor 2 yang dicatat adalah bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi tidak hanya ketika manusia hidup di dunia, amal baik ditulis, amal jelek ditulis, sholat ditulis, haji ditulis, umrah ditulis, minuman keras ditulis. Tidak hanya amal ketika masih hidup. Bahkan wa asarahum, Allah catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Orangnya sudah mati, orangnya sudah dikubur di kuburan, tetapi bekas-bekas peninggalannya itu masih dicatat oleh Allah. Lah, yang dimaksud bekas-bekas peninggalannya apa saja? Kalau bekas peninggalannya baik, maka catatan-catatan kebaikan masih tertulis terus. Tapi kalau yang dimaksud ini yang dimaksud peninggalan ini peninggalan kejelekan, diteruskan oleh orang berikutnya, peninggalan ini dipegangi oleh orang-orang berikutnya, maka ditulis terus kejelekan-kejelekan bagi orang tersebut. Jadi sekali lagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Yasin ayat 12 ini, Allah mengajarkan kepada kita bahwa yang dicatat dari manusia bukan hanya amalan-amalan mereka, tapi dicatat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Orangnya mati, kalau bekas-bekas kebaikannya itu masih bermanfaat, masih ada catatan-catatannya. Orangnya sudah mati, tapi bekas peninggalan kejelekannya masih jalan. Bekas keburukannya masih ada tersisa di dunia, maka catatan-catatan kejelekan terus berjalan.
Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan dikira kemudian orang itu kalau sudah mati, catatannya berhenti. Tidak. Orang itu sudah mati, catatannya masih jalan. Catatan peninggalannya itu masih ada. Karena Allah katakan, wa atharohum, dan dicatat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Lah, maka dari itulah hendaknya kita ini berusaha. Punya peninggalan-peninggalan, punya bekas-bekas yang mana nanti kalau kita sudah mati, bekas-bekas ini masih dicatat oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Nah, apa saja itu? Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar, hadis Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silakan dicatat, yang belum bawa pena, ambil penanya, ambil buku tulisnya, karena ini perkara yang sangat penting. Rasulullah bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 hal yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba setelah kematiannya. Wa huwa fi qabrihi, meskipun dia ada di kuburannya. Orangnya sudah mati, dikubur, tapi ada 7 hal. 7 hal ini terus mengalir pahalanya. Apa saja? Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, ngajari kebaikan, ngajari anaknya surat Al-Fatihah, ngajari anak tetangga, ngajari murid-murid surat Al-Fatihah, doa-doa. Ini meskipun kita sudah mati, pahalanya mengalir terus. Kita punya anak, ya, punya cucu misalnya makan tangan kiri, maka kita tegur, wahai anakku sayang, kalau makan harus tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Ini ilmu yang bermanfaat. Kita mati, ini pahalanya nggak terputus. Karena dengan ngajari tadi, anak cucu kita jadi benar makannya tangan kanan. Makanya pakai tangan kanan. Karena bimbingan kita, karena didikan kita. Meskipun kita mati, terus dapat pahala. Guru-guru TPA itu, yang ngajari anak-anak surat Al-Fatihah, surat Qul Huwallahu Ahad. Guru TPA ini gajinya dikit-dikit, kecil-kecil. Apalagi yang di desa kadang-kadang nggak pakai gaji. Guru-guru di desa-desa yang ngajari ngaji itu. Tapi kalau mati, insya Allah itu pahalanya terus mengalir tuh. Anak-anak di desa bisa ngaji, bisa baca surat Al-Fatihah yang mana itu menjadi rukunnya sholat. Kalau yang ngajarkan ilmu itu wafat, pahalanya terus mengalir. Ini yang pertama. Man 'allama ilman, orang yang ngajari ilmu. Yang nomor 2, au ajra nahron, atau orang yang mengalirkan sungai. Ya. Menjadikan sungai itu berjalan baik tanpa ada sumbatan-sumbatan. Nah, ini kalau di daerah saya ini sangat penting hadis ini. Karena daerah saya itu di Lamongan sana banyak kali-kali itu. Jangan sampai mengganggu kali. Karena hadisnya itu au ajrun nahron, mengalirkan, membuat jalan lancar. Kalau sungai itu berjalan lancar, transportasi bisa digunakan, ya, bisa dipakai untuk transportasi, bisa untuk mengairi sawah-sawah, sehingga tumbuh makanan-makanan dirasakan orang banyak. Kalau sungai itu mengalir dengan baik, hewan-hewan ternak bisa minum kenyang, dan banyak manfaat-manfaat. Maka kebalikannya, jangan sampai kita ini punya lahan memakan sungai. Aslinya sungai itu lebar, ya, karena kita serakah misalnya, ya, tanahnya kali kita ambili sedikit, akhirnya kalinya jadi sempit. Ini bahaya, ya, karena mengalirkan sungai itu pahalanya besar sekali. Kalau ada orang, ada lihat sungainya mampet, sungainya jadi dangkal, sungainya jadi tidak baik, bau, dan seterusnya. Kemudian dia berinisiatif untuk mengalirkan
agar alirannya itu jadi lancar. Didalamkan lagi supaya airnya mudah untuk berjalan. Ini pahalanya luar biasa. Orangnya mati, pahalanya terus mengalir. Lah, kebalikannya nggak boleh ngotori sungai gitu loh. Jangan sampai sungai-sungai di Surabaya ini jadi rasanya kayak got. Kayak harus dirawat. Ya, ekosistemnya harus dirawat, lingkungan harus dirawat. Jangan gampang buang sampah di sungai. Saya sedih kalau lihat ada orang buang sampah di sungai itu. Ya, orang-orang Eropa itu sungai itu, Masya Allah, dijaga betul. Padahal mereka itu orang non-Muslim. Nah, kita ini orang Islam, ada dalilnya suruh menjaga kebersihan. Harusnya lebih layak kita yang mengerjakan itu. Itu yang nomor 2. Nomor 3, au hafaro bi'ron. Atau orang yang membuat sumur, menggali sumur. Wah, ini luar biasa pahalanya itu. Di daerah-daerah yang minim air, terus kita bersodakoh, wakaf. Kita buat sumur, supaya orang-orang situ bisa wudhu, supaya orang-orang situ bisa mandi, bisa minum air. Ini pahalanya meskipun orangnya sudah mati, itu pahalanya terus mengalir. Maka wahai hamba-hamba Allah yang dikaruniai oleh Allah kekayaan yang melimpah, cari tempat-tempat yang kering. Di sana ada hamba-hamba Allah yang membutuhkan air. Ya, keluarkan hartamu, buat sumur. Kalau engkau mati, pahalanya terus mengalir. Saya punya daerah binaan di Lamongan Selatan. Itu daerah kadang kering. Dan kebetulan di sana ada komunitas non-muslim. Terjadi gerakan pemurtadan yang luar biasa. Dan kaum muslimin sulit mendapatkan sumur. Karena lahan-lahan dikuasai mereka. Sehingga harus menggali sumur dan harus pasang pipa sampai di tempat yang muslim-muslim itu. Nah, ini harus dibantu. Atau di tempat manapun yang ada kekeringan di sana. Atau tidak ada kekeringan tapi membutuhkan air. Buat sumur. Orang yang kaya raya, sakit gak sembuh-sembuh. Keluarkan hartamu, buat sumur. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kesembuhan dengan sodakoh yang kita lakukan. Jadi membuat sumur. Sehingga orang-orang dapat manfaat, hewan dapat manfaat, tumbuhan dapat manfaat. Bisa pakai wudhu, bisa pakai mandi, bisa pakai minum, bisa pakai masak. Ini pahalanya luar biasa. Ya, ini yang nomor 3. Makanya orang-orang yang kaya, jangan nunggu informasi. Carilah informasi. Tanya-tanya, di mana ada tempat yang kekeringan. Di mana ada tempat-tempat yang seorang muslim membutuhkan sumur-sumur itu. Cari info, wahai orang-orang kaya. Keluarkan hartamu di jalan Allah. Carilah apa yang Allah katakan tadi dalam surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat amalan-amalan mereka dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, salah satu bekas ya sumur ini. Buatlah sumur. Jangan lihat Surabaya, mungkin Surabaya kita nggak kekurangan air. Tapi di luar sana banyak. Nah, kita sebagai atau orang-orang yang kaya jangan nunggu informasi, kita yang cari informasi. Di mana ada tempat yang membutuhkan sumur? Keluarkan hartamu di jalan Allah agar kalau kita mati, kita membawa peninggalan-peninggalan yang terus dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4. Au gharasan nakhlan. Atau yang nomor 4 adalah menanam buah kurma. Menanam apa? Buah kurma. Ya, kalau ini sulit diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia ini kurma tidak bisa untuk bisa berbuah dengan hasil maksimal, tidak bisa. Karena di sini nggak ada angin padang pasir yang panas yang menjadikan kurma itu masak enak, itu tidak ada. Karena kita suhunya beda dengan suhu yang ada di Madinah. Tetapi ada hadis lain yang mendukung dan tidak harus kurma, gitu. Karena ada hadis lain dikatakan man gharasa ghursan. Ya, atau siapapun seorang muslim menanam tanaman atau menanam tumbuhan
kemudian dimakan manusia, dimakan hewan, dimakan burung, maka itu dicatat sedekah bagi orang yang menanamnya. Kita punya orang tua. Orang tua kita dulu tanam mangga di depan rumah kita. Mangganya ini berbuah. Jangan dipotong. Selama pohon mangga itu masih berdiri dan berbuah, itu bapakmu yang sudah mati tetap dapat pahala. Meskipun dimakan codot, dimakan burung, dicuri orang, diambil orang, tetap itu yang nanam dapat pahala. Makanya usahakanlah kita ini punya tanaman, yang tanaman itu berbuah. Ya, karena dalam hadis tadi diterangkan, siapapun seorang muslim menanam tanaman, menanam pohon, ya, atau tumbuhan, terus dimakan hewan, dimakan burung, dimakan manusia, itu dihitung sedekah bagi penanamnya. Meskipun orang yang sudah mati, selama tumbuhan itu masih ada, terus dapat pahala. Nah, itu ya. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, ya mungkin dulu mbahnya kita, kakeknya kita, emak bapaknya kita, punya tanaman di pekarangan rumah kita, jangan dipotong, biarkan itu tumbuh. Kenapa? Karena itu terus pahalanya untuk bapakmu, emakmu yang telah menanamnya itu. Jambu, mangga, belimbing, biarkan hidup. Supaya orang tuamu yang wafat tetap dapat pahala. Itu ya. Dan yang nomor 5, aubana masjidan, atau membangun masjid. Nah, ini luar biasa. Membangun masjid, rumah Allah, dipakai sholat, dipakai sujud, dipakai ruku, dipakai zikir, dipakai membaca Quran. Wah, luar biasa. Dipakai berdoa, disebut nama Allah, dilantunkan ayat Al-Quran. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah, masjid-masjidnya. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Otomatis Allah pun mencintai orang yang membuat masjid. Makanya di antara bekas peninggalan yang orangnya sudah mati, tapi peninggalannya terus dicatat kebaikan-kebaikan, pahalanya mengalir. Yang nomor 5 tadi adalah bana masjidan, membangun masjid. Yang nomor 6, awarasa mushafan, atau membagikan mushaf Al-Quran. Membagikan atau memberikan mushaf Al-Quran. Silakan Anda beli mushaf Al-Quran yang cetakan bagus, tidak mudah sobek, tidak mudah luntur, kuat, tebal, enak dipandang, khot atau tulisannya jelas, kualitas yang bagus, beli. Taruh di masjid. Ya, itu kalau dibaca orang, itu yang mewakafkan atau yang memberi dapat pahala. Meskipun orang yang sudah mati. Ya. Terus nomor 7 yang terakhir adalah autaroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Atau meninggalkan anak, yang anak ini senantiasa mendoakannya, memohon ampunan kepada Allah untuknya setelah kematiannya. Nah, ini termasuk peninggalan. Ya, autaroka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti, atau meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah kematiannya. Anak soleh ini, ya, awaladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Lah, supaya kita ini ya, didoakan oleh anak kita setelah kematian kita nanti. Ya, karena kan saya ulangi dalam surat Yasin ayat 12. Saya ulangi dari surat Yasin ayat 12. Allah mengajarkan bahwa yang dicatat itu bukan hanya amal kita. Tapi yang dicatat adalah di antara selain dari amal kita adalah yang dicatat pula adalah bekas-bekas yang kita tinggalkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat amalan-amalan manusia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, di antara bekas-bekas yang ditinggalkan ini adalah anak soleh. Anak soleh adalah usia yang tersisa di dunia. Maka hendaklah kita berusaha mempunyai anak soleh. Maka doakan anakmu ketika masih kecil agar al-jaza' min jinsil amal.
Ya, balasan itu sesuai dengan amal kita. Kalau kita waktu kita ini suka mendoakan anak kita, nanti anak kita akan mendoakan kita. Kalau kita ini mendoakan ibu kita yang sudah wafat, semangat minta ampun kepada Allah untuk ibu kita yang sudah wafat, bapak kita yang sudah wafat, nanti kita akan dibalas sama anak kita. Kalau kita sudah wafat, anak kita akan berdoa kepada Allah, mendoakan kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita suka mendoakan orang tua kita yang sudah wafat, nanti kalau kita wafat, kita didoakan oleh anak-anak kita. Semua akan terbalas. Kebaikan akan terbalas, kejelekan akan terbalas. Hendaklah kita berusaha untuk memiliki peninggalan-peninggalan yang baik. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan bahwa menurut surat Yasin ayat 12 yang dicatat Allah itu tidak hanya amal-amal manusia, tapi yang dicatat pula adalah bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi orangnya mati itu catatannya nggak berhenti. Karena selain amalannya yang sudah selesai karena dia mati, ada hal lain yang masih dicatat. Apa itu? Peninggalan-peninggalannya. Surat Yasin ayat 12. Maka ada 7 hal merupakan peninggalan baik yang terus dicatat kebaikannya. Apa saja saya ulangi tadi. Yang pertama mengajarkan ilmu. Yang kedua mengalirkan sungai. Nomor 3 membuat sumur. Nomor 4 menanam pohon, terutama kurma. Nomor 5 membangun masjid. Nomor 6 membagikan mushaf Al-Quran. Nomor 7 yang terakhir meninggalkan anak soleh yang mendoakannya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya setelah kematiannya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum. Kita cukupkan sampai di sini dan tidak ada pertanyaan sementara waktu ini. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.